Shalom saudaraku, kembali di dalam program Just Us di Family Series khusus untuk pasangan muda. Ini ada yang bertanya kepada saya 3 pertanyaan saudaraku. Yang pertama, Pastor, saya dan suami sudah 8 tahun menikah. Kita sama-sama memiliki pekerjaan dan penghasilan. Tetapi suami saya sangat tertutup dengan penghasilannya. Saya tidak pernah tahu berapa gaji dan untuk apa saja. Setiap saya tanya mengenai keuangannya selalu marah, dan ketika suami saya tahu saya mau memberi uang ke orang tua saya, pasti dia marah. Sedangkan saya memberi dari gaji hasil kerja saya sendiri. Apakah benar jika saya harus memberi uang ke orang tua secara diam-diam? Dan bagaimana cara saya harus menghadapi pasangan yang seperti itu? Oke, begini saudaraku. Ini suami Anda ini kalau tidak boleh kasih ke orang tua, ke mertua, itu jahat saudaraku. Tidak boleh. Ya. Kalau Anda, ingat baik-baik siapapun yang mendengarkan ini. Kalau Anda berani menikahi anaknya, berarti satu paket dengan orang tuanya. Ya, ini harus. Maka dari awal, mungkin ini dari awal kalian tidak punya keterbukaan tentang finansial, bagaimana ke depan sebelum menikah, bagaimana mengatur rumah tangga dengan jelas. Ini akibatnya. Tetapi it's okay. Jadi begini, Anda tidak boleh diam-diam memberi kepada orang tuamu. Anda harus berbicara jujur kepada pasanganmu bahwa engkau memang memberi orang tuanya. Tetapi Anda pun tidak boleh mempersulit dirinya atau suamimu itu ketika memberi orang tuanya juga. Jadi fair. Ya, Anda pun juga harus belajar mengasihi mertuamu. Jadi di sini harus ada keadilan. Itu. Terus kalau dia marah gimana, Pastor? Itu harus ada waktu di mana kalian berdua harus sering berbicara tentang hal ini. Memang pasti sulit, memang butuh waktu, ya. Tetapi harus ada keterbukaan. Dan Anda harus mulai mengajak suami Anda untuk berbicara hati ke hati bagaimana tentang kejelasan keuangan. Ya, jadi ini memang panjang ceritanya. Kalau saya tidak bisa memberikan arahan secara jelas. Kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana dengan harta kalian terpisahkah atau memang harta bersamakah? Saya tidak tahu dengan jelas. Tetapi sekilas di sini saya cuma mau memberikan gambaran bahwa di dalam sebuah pernikahan harus ada keterbukaan satu dengan yang lain. Suami dan istri harus memiliki keterbukaan. Tidak boleh. Kalau tidak jelas gitu, jangan, saudaraku. Maka dari itu butuh mentor, orang-orang yang bisa mementori kalian berdua. Ya, begitu ya. Dan bagaimana cara saya menghadapi pasangan seperti itu? Anda dulu harus benar. Rubah caramu dulu. Caramu bersikap kepada suami, caramu menghandle orang tuamu, dan caramu menghandle mertuamu harus jelas dulu. Jadi supaya suamimu juga melihat bahwa istriku tidak membedakan antara orang tuanya dan orang tuanya dia. Keterbukaan finansial, Anda terbuka, bagus. Ajak suamimu berlatih untuk memiliki keterbukaan finansial kepada Anda. Belajar untuk, yuk dibicarakan kebutuhan kita berapa, kebutuhan keluarga apa. Ada sharing dengan jelas. Yuk, saya bantu yuk, ngomong sama suami Anda, saya bantu yuk untuk menata ini dan itu. Di mana yang kurang, mungkin saya bisa bantu dengan saya mencari pekerjaan tambahan atau bagaimana. Mungkin Anda bisa bicara, saya mau bantu kamu untuk mengurangi beban di dalam mengatur keluarga dalam keuangan. Yuk, saya bantu yuk, saya sebagai istri, saya sebagai penolong, apa yang bisa saya lakukan. Begitu saudaraku. Coba dengan cara itu, dan jangan lupa bawa di dalam doa. Ya, yang terpenting adalah dirimu berubah, bawa dalam doa, bicara baik-baik. Respon suamimu mungkin kok begini, it's okay, pelan-pelan.
Ya, oke, pertanyaan kedua. Pastor, saya sudah menikah selama 15 tahun. Tetapi selama 15 tahun menikah, saya menghadapi istri yang sangat cerewet sekali. Di mata istri saya selalu salah dan salah. Akhirnya, serasa tidak ada damai sejahtera ketika sedang di rumah. Saya sebenarnya sudah tidak tahan dan ingin cerai. Tapi saya takut dosa. Apa yang harus saya lakukan supaya pasangan saya tidak cerewet lagi? Oke, saudaraku. Anda yang pilih, sekarang Anda yang mau menceraikan. Kan nggak benar, saudaraku. Nggak bisa dong. Anda yang pilih sendiri. Saya kira kalau Anda memilih, Anda sudah melewati fase-fase pacaran. Betul kan? Anda sudah, apalagi sudah 15 tahun menikah. Pasti istri Anda hari ini bukan seketika mendadak jadi seperti ini. Dan kalau di dalam 15 tahun menikah, dia sampai di titik ini, pasti ada andil Anda di dalam proses istri Anda sampai di titik ini. Maka dari itu yang pertama, saya cuma mau katakan, saudaraku, introspeksi diri. Istrimu hari ini itu hasil dari Anda juga. Jadi mungkin apa yang harus diperbaiki dari caramu dengan istrimu? Ya, dia bisa cerewet ini kenapa sih? Kadang laki-laki, jujur ya, teman-teman semua. Kadang kita kan kalau wanita itu memang dasarnya suka berbicara. Betul kan? Kalau laki-laki kan memang banyak diemnya. Kalau wanita itu berbicara, dan kita seringkali kalau laki-laki, ya, atau kadang kita nggak dengerin, ya, kita sambil main handphone atau sambil apa. Itu ada trik-trik yang membuat akhirnya hal-hal kecil itu menjadi sebuah akumulasi yang besar yang mengubah sifat atau sikap dari pasangan kita. Lah maka dari itu saya katakan, introspeksi diri. Ada sebab, ada akibat. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Mungkin Anda lebih baik berbicara face to face dengan dia, dari hati ke hati. Anda bicarakan bahwa Anda kurang nyaman dengan apa yang dia lakukan. Mungkin bisa bicara 1 kali, 2 kali cukup. Nggak perlu sampai cerewet, ngomong baik-baik, coba. Tetapi dengar baik-baik, saudaraku. Istrimu tidak bisa berubah dalam 1 malam. Istrimu pun butuh waktu untuk berubah. Dan Anda yang membantu istrimu berubah. Jadi, ketika setelah Anda berbicara, dari hati ke hati, katakan Anda tidak nyaman dengan itu. Dan belajar mengampuni. Dan mungkin Anda bisa bertanya kepada istri Anda, kenapa sih kok sampai begitu? Salahku apa? Coba aku dikoreksi juga. Maka saling membangun, saudaraku. Tapi di situ, di dalam proses itu, pasti masih jatuh bangun. Setelah malam itu Anda berbicara hati ke hati dengan pasanganmu. Tapi pasti masih pasanganmu, istrimu nggak bisa langsung selesai, nggak cerewet lagi. Tapi di situ Anda berproses, bagaimana Anda merespon. Ayo, saling menolong satu dengan yang lain. Jangan ada kamus cerai, saudaraku, di dalam pernikahan. Ya, bertobat di hadapan Tuhan. Tarik kata-kata itu dan minta ampun di hadapan Tuhan. Ingat loh, Tuhan mau di dalam pernikahan kalian, apapun kendala yang terjadi, tidak boleh ada kata cerai. Kecuali maut memisahkan. Jadi hari ini tantanganmu apapun itu, jangan menyerah. Tetapi berkata kepada dirimu, 1 kali lagi aku berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan taruh aku hikmat. Tuhan taruh aku kesabaran. Tuhan taruh aku kedamaian. Karena ketika hatimu mulai rusak, engkau melihat kekurangan dari pasanganmu. Kenapa sih ini perempuan cerewet banget? Betul nggak, saudaraku? Anda bisa melihat negatifnya dari pasanganmu. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan masuk di dalam hatimu dan dia akan berkata, cari wanita lain. Atau cari pasangan yang lain. Ngapain sih? Tetapi no, katakan kepada dirimu, aku mau jalan bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika aku melangkah bersama dengan Tuhan, aku melihat ketidaksempurnaan pasanganku. Aku tetap bisa memaafkan, aku tetap bisa memberi ruang, memberi waktu. Kenapa? Karena aku pun bukan manusia yang sempurna di mata pasanganku.
Jadi berjuang, saudaraku. Jangan ada kata cerai. Ya, itu yang mau saya sampaikan untuk pertanyaan ini ya. Oke, kita lanjut di dalam pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga begini, Pastor, sudah berulang kali saya memergokin pasangan saya jajan perempuan di luar tanpa sepengetahuan saya. Ketika saya tanya alasannya karena sudah bosan dengan saya. Rasanya sakit hati dan saya ingin langsung bercerai. Tetapi ada anak saya masih kecil yang buat saya jadi bimbang. Apa yang harus saya lakukan, Pastor? Apakah harus memaafkan, bertahan terus, atau boleh bercerai? Dan anak saya akan besar tanpa figur ayah. Begini, di dalam pernikahan, itu kita harus memang mengenali pasangan kita secara utuh, saudaraku. Karena setiap kita dibesarkan dengan lingkungan yang berbeda. Kita dibesarkan dengan banyak hal dan ketidaksempurnaan dari lingkungan dan orang tua. Maka tidak bisa dipungkiri kita punya hal-hal di dalam kejiwaan dan diri kita itu yang rusak sebetulnya. Ada trauma, ada masa lalu yang kurang baik, ada figur-figur yang hilang di dalam diri seseorang. Kita nggak tahu. Dan ketika menikah, kita menikahi orang-orang yang memang punya masa lalu, punya trauma, punya tragedi-tragedi kehidupan yang dulu mungkin sudah dia kubur. Dan akhirnya itu muncul dari kelakuan-kelakuan seseorang itu bisa kelihatan. Ada yang temperamental, ada yang hyperseksual, ada yang banyak penyelewengan-penyelewengan di situ. Tapi tidak bisa dipungkiri, dan itu fakta yang terjadi di lapangan, dan itu banyak, saudaraku. Mungkin diri kita hari ini yang kalian yang mendengar pun juga mengalami itu. Saya pun juga mengalami trauma-trauma masa lalu, pasti ada. Tetapi sebelum orang itu mengenal kebenaran sejati, belum di dalam Tuhan yang utuh, gambar dirinya masih rusak. Ya, maka dari itu seseorang tidak akan lari dari apa yang Allah mau kalau gambar dirinya sudah dipulihkan. Lah, kalau dari cerita ini, saudaraku, kita mulai kita mulai dari duduk permasalahannya dulu, yaitu sekarang pasanganmu bosan dengan Anda, mencari wanita lain. Ada sebab, ada akibat. Yang pertama, mungkin memang bisa salah karena Anda men-treat salah pasanganmu. Banyak orang tidak menyadari bahwa, wanita khususnya, tidak mau menyadari bahwa seksual itu tidak boleh dikesampingkan bagi laki-laki. Itu jelas kalau dalam bimbingan pranikah, saudaraku. Saya selalu katakan itu. Seks itu penting untuk laki-laki. Beda dengan perempuan. Perempuan masih, itu bukan hal penting. Tetapi untuk laki-laki, seks itu penting bagi yang sudah menikah. Dan banyak wanita-wanita, istri-istri yang tidak berani atau tidak fokus untuk benar-benar mengerti kebutuhan dari pasangannya. Dan itu, saudaraku, seringkali menjadi celah di dalam pernikahan. Lah, itu pun masih ada konflik lagi. Kalau si wanita ini, si istri ini benar-benar mengerti, memberikan kebutuhan biologis dari si pria pun, itu pun harus, mereka berdua harus di dalam stage kesadaran, kebenaran yang murni di dalam Tuhan, maka mereka baru bisa saling menghormati. Kalau tidak pun, di dalamnya masih banyak trouble. Sampai di titik kadang ada orang-orang yang, laki-laki yang menganggap istrinya hanya sebagai pemuas nafsu. Betul kan? Itu banyak penyelewengan-penyelewengan. Maka dari itu saya katakan,
laki-laki dan perempuan jangan asal menikah. Tetapi menikahlah kalau kalian sudah benar-benar memiliki pemahaman tentang arti menikah itu yang baik. Maka di dalamnya mereka akan saling membangun, bukan saling merusak dan memanfaatkan. Itu yang pertama. Jadi introspeksi diri dulu. Adakah Anda tidak memberikan kebutuhan biologis kepada suamimu secara proporsional? Sudah, pastor. Tapi dia masih di luar jajan. Oke, berarti saudaraku, ada kemungkinan bahwa suami Anda memiliki penyimpangan dalam arti hyperseksual. Nah, kalau sudah di hyperseksual, itu beda lagi. Kasusnya adalah harus ada penanganan secara khusus. Baik dari segi psikologi maupun dari segi pengobatan untuk mengontrol libidonya. Nah, itu masih panjang lagi, saudaraku. Dan bagaimana Anda membantu proses itu? Jadi di sini, saudaraku, yang mau saya tekankan adalah dibutuhkan kejujuran dari setiap pasangan. Mungkin laki-laki Anda, suami Anda harus share dengan istrinya. Memang, aku hyper. Aku membutuhkan lebih. Anda harus bicara baik-baik, terbuka suami dan istri. Maka di dalam keterbukaan itu akan ada pemulihan. Tetapi ketika Anda mendengar, begini ya, banyak suami dan istri malu untuk berbicara terang-terangan kepada pasangannya. Karena mereka tahu pasangannya belum cukup dewasa untuk menerima kenyataan yang terjadi pada dirinya. Jadi ketika dia mau berkata atau mau share sejujurnya, banyak mereka takut. Nanti pasanganku memandang aku salah nggak ya? Nanti pasanganku menganggap aku kelainan nggak ya? Atau ini dan itu. Maka dari itu, jadilah tempat di mana pasanganmu nyaman untuk berani berbicara, terbuka secara utuh. Jadi di situ akan ada pemulihan, saudaraku. Itu ya, ada 2 poin tadi. Dan pertanyaan selanjutnya, tadi apa yang harus saya lakukan itu ya, berbicara secara hati ke hati dengan jelas. Apakah harus memaafkan, bertahan terus? Yes. Tidak ada kata berhenti, saudaraku. Tidak ada kata berhenti. Loh, terus pastor dia masih jajan, beri dia ruang. Kau bertarung dengan lututmu. Doa di hadapan Tuhan. Sudah banyak kesaksian seperti itu, saudaraku. Laki-lakinya main, perempuan apapun, istrinya dia berdoa meratap di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah. Kalau engkau berlaku benar, engkau berlaku jujur, kau bertarung, kau menjadi rumah doa untuk keluargamu, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Jadi jangan pernah ada kata bercerai. Ini yang Anda tanyakan, saya memikirkan anak-anak. Bagus. Mungkin hari ini kau belum bisa memaafkan pasanganmu. Yang kau lakukan hanya bertahan untuk anak-anak. It's okay. Lakukan itu dulu. Sambil kau beri waktu dirimu untuk memaafkan. Kau minta Roh Kudus memampukan dirimu. Maka suatu hari nanti kau akan bisa berkata, aku di sini sampai bertahan seperti ini. Bukan karena hanya untuk anak-anakku. Tetapi aku bertahan di dalam pernikahanku yang seperti ini pun. Karena aku tahu, aku mencintai Bapakku. Aku mau menjaga perasaan Bapakku. Dan aku mau menjadi contoh untuk anak-anakku. Dan aku mau membuktikan kepada anak-anakku bahwa di dalam kuasa doaku, aku berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada kuasa ilahi yang mampu mengubah seseorang yang dulunya bobrok di pemandangan manusia menjadi orang yang takut akan Tuhan. Jadi, saudaraku, jangan pernah putus asa. Tuhan itu baik. Amin. Oke, 3 pertanyaan ini, thank you yang sudah mengirimkan pertanyaan. Jika teman-teman semua, saudara-saudari, yang mau bertanya bisa di nomor ini, di admin gereja
don't worry, jangan takut bertanya. Identitas kalian tidak akan pernah kami cantumkan dan tidak ada yang tahu. Jadi, tanya saja apa yang menjadi keluhan kalian. Dan biar setiap teman-teman yang mendengarkan seperti ini bisa terberkati dan mungkin mereka mengalami pergumulan yang sama juga. Begitu teman-teman, terus berjuang, jadilah saksi Tuhan yang baik, hiduplah jujur, hiduplah dalam kekudusan hidup. Maka Tuhan akan menandai hidupmu. Tuhan memberkati. God bless you.